Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah dan rahmat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kita bertanya dalam hati kita, kenapa saya disakiti oleh dia? Kenapa dia membenci saya? Kenapa orang itu menganiaya saya? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi. Ada tetangga yang menyakiti kita, ada sahabat yang mengecewakan kita, ada teman kerja yang menganiaya kita, bahkan boleh jadi ada pasangan yang melukai hati kita. Di saat itu hati kita bergejolak, emosi meluap. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam kondisi yang seperti itu ada pelajaran spiritual yang tinggi bagi kita, yakni Allah ingin mengajarkan pada kita satu pelajaran yang sangat berharga lewat hadirnya orang-orang yang menyakiti kita. Malam hari ini kita akan kaji hikmah Syekh Ibnu Athaillah agar ketika kita mendapati orang yang menyakiti kita, orang yang menganiaya kita, maka kita bisa menyikapinya dengan apa yang diungkapkan oleh guru kita Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah. Beliau berkata, innama ajrul adha ala aydihim kaila takuna sakinan ilaihim arada ayyu ja'izaka an kulli syai' hatta la yuskiluka anhu syai'. Sesungguhnya Allah memberlakukan orang-orang itu menganiaya. Allah hadirkan orang-orang yang menganiaya, menyakiti. Agar apa? Agar kamu tidak merasa tentram dengan mereka. Allah pun menggoncangkan kamu, membuat kamu gelisah dari sesuatu, agar kamu tidak disibukkan oleh sesuatu itu sehingga kamu lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Wujudu adzan nas lil abdi ni'matun azimah. Adanya orang yang menyakiti terhadap hamba itu nikmat yang agung. Jadi cari cara pandangnya dibalik,
Selama ini nikmat yang agung itu adalah dapat harta, ada yang menyanjung, kita punya kekuasaan. Tapi ini dibalik. Kenapa bisa dibalik seperti ini? Karena ada orang yang lebih sadar ketika diuji daripada ketika dapat nikmat. Kalau dapat nikmat seakan-akan biasa. Dikasih sehat, biasa. Dikasih harta, biasa. Lupa dia pada Allah. Ketika lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat itu berubah menjadi bencana. Berubah menjadi musibah. Tapi sebaliknya, ketika orang ditimpa sakit, ada orang yang menyakiti dia. Saat itu hatinya bergumam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa dia menyakitiku? Kenapa orang itu menganiaya diriku? Datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, hadirnya orang yang menyakiti pada kita itu adalah nikmat yang agung. Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali adalah nikmat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini mengajarkan bahwa kita memang sebagai manusia fitrahnya ingin hidup kita itu damai, nyaman, dan bahagia. Kita menginginkan agar orang di sekeliling kita itu adalah orang yang menolong kita, orang yang membantu kita, orang yang bisa membahagiakan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu bermacam-macam. Ada orang baik, ada orang berbuat jahat, ada orang yang menolong, ada orang yang menyakiti, ada orang yang berbuat adil, ada orang yang berbuat aniaya. Bahasanya Allah berlakukan berarti atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebetulan tapi sengaja Allah hadirkan orang yang menyakiti kita itu. Agar kita bisa menjemput hikmah di balik rasa sakit kita itu. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah, agar kamu tidak merasa nyaman dengan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ada penyakit yang paling besar pada manusia itu yakni ta'alluq kepada makhluk. Hatinya bergantung kepada makhluk. Contohnya apa? Dia merasa nyaman kalau ada si A yang baik sama dia. Dia kecewa ketika si B memperlakukan dia dengan kasar. Dia merasa enak ada yang membantu si C itu. Dia takut kehilangan si D. Dia takut dijauhi oleh si E. Ini orang yang hatinya ta'aluk kepada makhluk. Apa yang terjadi pada orang yang seperti ini? Pertama, pasti kita akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Tidak selamanya orang itu baik. Orang bisa berubah.
dia berbuat tidak baik pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita itu lemah, kita itu dikontrol. Ketika hati kita bergantung kepada makhluk, tidak jarang manusia yang dia berani melanggar perintah Allah hanya agar dia diakui oleh temannya. Ada ibu-ibu, ada mbak-mbak siap membuka hijabnya. Yang penting dia dapat pekerjaan. Ada orang yang tidak berani mengatakan tidak sama temannya karena khawatir ditinggalkan. Padahal dia sudah melanggar aturan Allah, berbuat maksiat misalnya. Khawatir dia diejek oleh temannya, khawatir dia tidak diakui oleh komunitasnya, oleh kelompoknya. Ini dikontrol, lemah. Manusia itu bergantung kepada sesama manusia. Jadi kecewa, kemudian lemah. Yang ketiga, kita pasti ini yang musibah yang terbesar, kita jauh dari Allah. Musibah yang terbesar adalah manakala manusia itu jauh dengan Allah. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada makhluk. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingannya ini sebagai sesembahan selain Allah. Mereka mencintai tandingannya itu seperti mencintai Allah. Namun orang yang beriman adalah sangat cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya tandingan selain Allah, dia mau mengabdi, hatinya dipenuhi selain Allah, akhirnya dia jauh dengan Allah. Ini musibah yang terbesar. Apa tandanya bahwa kita ini bergantung kepada makhluk itu? Yakni yang pertama, hati kita itu naik turun, tergantung sikap orang. Kalau orang baik, hati senang. Ketika orang tidak baik, hati sedih. Jadi tidak ada stabilitas emosi. Jadi betapa indahnya sebenarnya Allah menyatakan jangan gantung kepada selainku. Karena ketika gantung kepada selain Allah, maka stabilitas emosinya berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Allah selalu baik. Kalaupun ada orang yang menyakiti kepada kita, sesungguhnya bentuk kasih sayang Allah yang paling tinggi. Yakni lewat adanya orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa disebut tinggi? Karena ini langsung menghunjam ke dalam hati kita, menempa akhlak. Tidak pernah ada orang yang menjadi pemaaf sejati kalau dia tidak pernah dilatih dengan cara memaafkan orang yang menyakiti. Kalau begitu, pemaaf sejati adalah orang yang dikasih sayangi oleh Allah dengan hadirnya orang yang menyakiti dia, lalu dia memaafkan orang lain, terus ditempa sehingga dia memiliki akhlak yang mulia.
Tapi kalau orang bergantung kepada selain Allah, hidupnya tergantung orang. Betapa lemahnya. Kalau kelihatan lagi senyum-senyum, kenapa? Orang pada berbuat baik. Manyun, kenapa? Itu ada tetangga menyakiti saya, ada teman yang mengecewakan saya. Tidak pernah ada stabilitas emosinya itu. Jadi meluap-luap. Ini khawatir ya, pada saat meluap begitu sakaratul maut datang. Orang yang hatinya bergantung kepada Allah, cirinya, tandanya adalah orang itu butuh validasi orang lain. Dia tidak merasa cukup dengan Allah. Kalau belum diakui oleh orang lain, dia tidak merasa tenang. Butuh pengakuan, butuh pujian dari orang lain. Betapa sengsaranya orang yang seperti ini. Mencari-cari pujian. Mencari like. Kalau di YouTube itulah like gitu. Jempol tangan gitu ya. Butuh validasi dari orang lain. Lalu yang ketiga, takut kehilangan mereka daripada takut kehilangan Allah. Jangan heran dalam doa-doa mereka, orang yang takut kehilangan sesama manusia daripada kehilangan Allah ini, sering, ya Allah kembalikan dia kepada aku. Jarang dia berdoa kepada Allah, kembalikan aku kepadamu ya Allah, agar aku menjadi hambamu yang terdekat. Tapi yang diinginkan kembalinya orang. Ya Allah, dia menyakiti saya. Kembalikan agar tidak menyakiti. Karena selama ini dia berbuat baik sama saya. Ngepur. Kenapa ngepur itu? Jadi selalu traktir. Ngasih sesuatu. Makanya dalam agama, jangan pernah merasa berhutang budi terhadap orang lain. Ketika ada orang berbuat baik, balas kebaikannya. Kalau kita tidak mampu balas kebaikan, doakan dia itu sama dengan berbuat baik terhadap dia. Akhirnya tidak merasa kita berhutang budi. Karena kalau sudah berhutang budi, orang itu merasa keluh. Jadi kayak kacung gitu. Disuruh apa-apa saja mau dia. Tidak terasa dia menghamba kepada selain Allah. Bukan Abdullah tapi Abdun Nas, hambanya orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hikmahnya kenapa Allah hadirkan orang yang menyakiti kita. Yang pertama, agar kita sadar bahwa makhluk ini tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti, ada orang yang tidak membantu, Allah nyatakan, lihat, dia memang makhluk, ada keterbatasan, tidak sempurna. Pada saat dia baik, suatu saat bisa jadi rubah, dia berbuat buruk. Dia membantu, suatu saat dia bisa menganiaya. Jadi betapa manusia itu tidak sempurna. Akhirnya muncul kesadaran pada kita, agar hati kita kembali kepada Allah. Tanyakan pada diri kita, kapan sholat kita khusyuk?
Kapan doa kita panjang? Kapan kita merintih kepada Allah? Ketika kita disakiti, dijauhi, kena musibah, kena kesusahan, dianiaya oleh orang lain, panjang doanya. Idza massal insana durru da'a li jambihi au qa'idan au qa'iman. Kata Allah, ketika manusia ditimpa kesulitan, maka dia menyeru kami, kata Allah, berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, ataupun dalam keadaan berdiri. Ada saat senang, ini maksudnya jarang. Kalau begitu, kesusahan, disakiti oleh orang lain, menjadikan doa kita khusyuk. Ini yang disebut nikmat yang agung. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana kisah-kisah inspiratif seperti Nabi Yusuf disakiti oleh saudara, dijual oleh majikan, dipenjara. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah merasa sakit terhadap saudaranya itu. Memaafkan. Nabi Nuh dikhianati oleh anak. Berdoa 950 tahun. Yang masuk mengikuti Nabi Nuh itu hanya segelintir orang. Disakiti. Ketika menyampaikan pesan-pesan Allah, betapa mereka ada yang nyumpel telinganya, ada yang tutup begitu. Ini 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan segelintir orang saja. Inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Bukankah itu doa yang kita panjatkan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Kata Allah, jalan orang yang telah aku beri nikmat pada mereka. Yakni mereka diuji, disakiti, dikhianati. Rasulullah SAW dianggap gila, tukang sihir, tukang syair, dukun, cercaan, celaan, makian, cacian, fitnah. Apalagi zaman sekarang, mudah sekali lewat media digital itu. Orang tidak menyukai orang lain. Dia pakai HP sendiri, masukkan, di-upload ke YouTube. Viral, fitnah. Ketika tidak benar itu fitnah, tapi pasti ada orang yang percaya. Karena itu kenapa agama menyatakan ketika kita disakiti itu, hikmahnya adalah kita naik, ujian. Dengan ujian itu keimanan kita. Hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira ketika dia menyatakan beriman tidak diuji oleh Allah? Diuji. Dan ujian yang hebat ini, nikmat yang agung adalah ketika manusia dijatuhkan. Sama seperti seorang ayah membiarkan anaknya yang sedang latihan berjalan jatuh agar dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Ini bentuk kasih sayang Allah yang tinggi.
Karena itu jangan menganggap ketika dapat nikmat Allah sedang sayang sama saya. Ketika dapat ujian musibah Allah sedang menghinakan saya. Kalla. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Manusia ketika diberikan kenikmatan, dia menyatakan Allah sedang akroman, memuliakanku, karim. Tapi ketika dia disempitkan rizkinya, dia menyatakan Allah sedang menghinakanku. Kata Allah, kala, tidak demikian. Kenapa ini perlu dipertegas? Karena orang salah pandang. Ada orang yang dikasih nikmat terus. Kayaknya Allah sayang banget sama orang itu. Saya masih sering diuji kekurangan harta. Kadang rada sakit-sakitan. Berarti Allah sedang membenci saya. Tidak. Sesungguhnya dua-duanya adalah ujian. Banyak ujian yang tidak lulus itu karena orang diberikan nikmat. Sebab nikmat itu menjadikan orang biasa, tapi kalau musibah itu melemahkan kita. Orang yang tadinya sehat, seger bugar ketika sakit, saat itu lemah dia. Jadi seolah-olah cambukan bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi, yang tinggi. Ketika orang menghadapi musibah. Dan ini bentuk cintanya Allah. Dalam hadis dinyatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka orang itu akan diuji. Jadi kalau tidak diuji, kita harus ngomong sama Allah, ya Allah jangan sampai saya dilanjurkan istidraj. Cuma jangan ngomong, ya Allah uji saya, jangan begitu. Itu namanya nantang gaya. Gitu ya. Ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Sering fitnah itu muncul ya, ujian-ujian yang kayak begitu. Dan ini namanya dunia. Nanti baru di surganya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyakiti kita. Semuanya naim, kenikmatan. Jannatun naim. Kita akan mendapatkan kenikmatan di sana kalau kita mampu untuk sabar ketika kita diuji. Bagaimana orang akan mendapatkan nikmat yang agung dengan surganya Allah kalau ketika diuji dia tidak sabar. Kan itu bagaimana ketika kita diuji dengan adanya orang yang menyakiti kita? Pertama, jangan balas kejahatan orang lain itu dengan kejahatan. Karena ini adalah lingkaran setan yang tidak pernah bertepi. Tidak ada akhirnya. Terus khawatir ketika membalas ternyata lebih. Seperti yang saya contohkan, orang ngomong dasar kucing, lalu ini balas dasar kucing garong, ada tambahan garongnya. Berarti kita menganiaya orang itu. Tidak serupa. Kan itu jangan pernah balas kejahatan orang lain, keburukan orang lain dengan keburukan. Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat buruk. Uswah hasanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dilempar
dengan batu oleh orang-orang Taif, Rasul tetap mendoakan. Kalaupun mereka tidak masuk Islam, tidak mengikuti ajaranku, panggilanku, mudah-mudahan anak cucunya. Itu doanya Rasul terhadap orang-orang Taif yang menyakiti. Serba optimis, visioner ke depan. Hikmah kita diuji oleh Allah, ini membersihkan dosa-dosa kita. Karena itu ada ulama yang ketika dilaporkan ada yang menyakiti dia, malah dia menyuruh muridnya itu untuk mengirim. Kalau sekarang 1 karung mangga misalnya, karena lagi musim mangga ini, itu korma. Kenapa dikasih korma? Manakala kita sabar ketika diuji, kita tidak melakukan amal, hanya sabar, tapi sesungguhnya ini menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada kesusahan, penderitaan yang kau alami sampai duri yang menusuk dirimu, kecuali Allah akan hapuskan kesalahan dan dosa. Ini hikmah kita diuji dengan orang yang menyakiti kita. Bahasa yang gampang, ketika ada yang mengkritik, kita ngasih keripik. Jadi kritik kita ngasihnya keripik. Kita kasih, ya tinggal ngirimnya saja. Wah senang, nanti dia tambah menyakiti kita. Hikmahnya yang lainnya adalah agar kita menghargai orang yang baik sama kita. Karena kadang kita tidak sadar akan adanya orang baik sebelum kita disadarkan adanya orang yang berbuat buruk sama kita. Oh, masih ada orang tua, saudara yang menyayangi kita, yang membantu kita. Betapa kita menghargai orang yang berbuat baik. Kadang seperti itu ya, ditempal. Mutiara itu menjadi mutiara karena ditempa, digosok, begitu menjerit, menyakitkan. Kalau Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang terkenal dengan iskunnya cinta, lewat masnawinya, ini dari Persia, seruling. Jadi ketika seruling itu dipisahkan dari pohon bambu, maka betapa jeritannya itu sangat menyayat hati. Ketika ditiup lengkingan-lengkingan dia rindu untuk kembali ke pohon bambu itu. Dia merindukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini rindu kembali kepada Allah. Menjerit, jadi suara lengkingan. Nanti dengar orang yang nganu seruling, waduh ingat ini ya, bahwa dia merasa menderita karena dipotong, dipisah dari pohon bambu, dibuat seruling. Suaranya melengking, menyayat hati. Dia ingin kembali ke sana ya. Nah, karena itu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita disakiti oleh orang lain. Yang pertama, agama menginginkan kita sabar. Sabar terhadap orang yang melakukan kejahatan, jangan pernah dibalas dengan kejahatan yang lain. Jadi jangan membalas ketika disakiti dengan cara menyakiti orang lain. Yang kedua, tetap berhusnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Ini firman Allah di dalam hadis
Qudsi. Aku tergantung prasangka hambaku tentang diriku. Ketika ada yang menguji kita dengan cara menyakiti kita, maka kita baik sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah sedang sayang sama kita. Ya, ini butuh latihan terus. Barangkali yang pertama kaget, tapi mudah-mudahan dengan latihan sedikit sakitnya dibandingkan sebelum kita mendapatkan pengajaran taklim ini. Kemudian kita harus memang introspeksi diri. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, lalu Allah tegur kita lewat orang yang menyakiti kita. Jadi ada muhasabah pada diri kita ini. Jadi Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, kalau tidak ada orang yang menyakiti pada kita merasa tentram dengan mereka. Khawatir hati kita gantung kepada makhluk. Akhirnya kita takut kehilangan makhluk, bukan takut kehilangan Allah. Kita takut tidak dibantu oleh makhluk daripada takut tidak dibantu oleh Allah. Tentraman kita itu hanya dengan Allah. Allah lah yang maha sempurna kebaikannya, yang tidak pernah berhenti baik sama kita. Meskipun manusia ini berbuat buruk, Allah masih kasih nafas, Allah masih kasih rizki, meskipun orang itu berbuat jahat. Maka ikuti sifat-sifat Allah yang seperti ini, insya Allah nanti kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia sebagai khalifah Allah, cerminan Allah. Cermin itu bukan aslinya ya. Sama seperti Nabi Muhammad ketika membaca riwayat hidupnya, sirah nabawiyah yang kita kaji di masjid ini, maka betapa Rasul itu, ya Allah. Sesungguhnya ketika manusia menyatakan betapa itu lebih-lebih yang maha baik. Ketika engkau mencintai keindahan, mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, maka sesungguhnya engkau sedang rindu mencintai yang maha baik, maha benar, dan maha indah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir memang kita harus memaafkan. Wal afina anin nas. Memaafkan dan melepaskan. Siapapun yang mampu memaafkan orang lain, sesungguhnya dia sedang memaafkan dirinya sendiri. Ciri orang yang bertakwa, wal afina anin nas. Memaafkan orang lain. Maafkan dan lepaskan. Ini butuh mujahadah memang, jihad melawan hawa nafsu. Daripada kita mempertahankan ego kita, lebih baik kita memaafkan dan melepaskan. Maka kita akan merasa tenang, tidak ada ganjalan di dalam hati kita. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, sesungguhnya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri, karena memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak merasa benci, hidup pun merasanya nyaman. Tidak ada dendam di antara kita. Inilah hikmah yang besar buat kita, apalagi zaman sekarang. Kadang beda, pilihan saja sudah saling caci mencaci maki. Di atasnya sudah rukun, di sininya masih masih terus berkelahi. Jadi betapa kita ini diperbudak ya oleh orang lain, manakala kita bergantung kepada manusia, kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah, maka hati kita tetap. Boleh disakiti oleh orang lain,
Yang penting, saya tidak melepaskan diri daripada Allah. Boleh orang lain menghindar. Yang penting, saya tidak pernah Engkau tinggalkan, ya Allah. Aku ingin selalu bersamamu. Sehingga doa-doa kita itu minta kita didekatkan kepada Allah, sehingga nanti Allah kasih kesabaran pada kita. Kita bergaul, iya. Kalaupun ada orang yang mengecewakan kita, menganiaya kita, pimpinan atau teman kerja kita, sudah kita fokus pada pekerjaan kita, biarkan Allah yang ngurus. Ya, biarkan Allah yang ngurus. Jangan sampai jadi fitnah ya. Waktu di sini Allah yang ngurus. Waktu di nuansa Majasemnya, rumah saya dilempar, kontrakan saya dilempar dengan batu, diancam bunuh. Ya, saya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah ngasih yang terbaik. Lewat surat, lewat kantor pos, tidak tahunya ancaman. Lewat telepon, ancaman hukum bunuh. Tolong kasih tahu Pak Basit agar menyiapkan kain kafan dan tanah 2 meter. Akan saya jemput mayatnya. Alhamdulillah, Allah kasih kekuatan, kesabaran. Fasobrun jamil. Jadi kesabaran yang menjadikan kita mendapatkan nikmat. Sehingga saya bisa bersama penuh kenikmatan dengan sahabat-sahabat semua jamaah ini. Dapat rumah di sebelah masjid. Tadinya di sana ya, di Jalan Pekalongan. 4 tahun saya di sana. Sudah ngontrak, kerpusnya pecah gara-gara dilempar pakai batu oleh orang lain. Ya Alhamdulillah. Allah masih menghidupkan saya ya. Masih panjang umur yang seperti ini. Inilah sesungguhnya kecil secuil dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersikap sabar seperti itu karena saya ingat Rasul tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lari dari sini, apalah saya sebagai umat saat itu ya, tahun 99 itu. Saya merasa begitu, panggilan nurani bahwa mengikuti Rasulullah seberapanya pun. Seolah-olah lari tidak ngikut ajaran Rasul. Saya mencoba sabar sedikit, jauh dibandingkan Rasulullah. Karena saya bisa untuk pindah tempat pekerjaan, bukan di sini, bisa minta surat keterangan banyak saksi ya, tapi itu tidak dilakukan oleh saya. Alhamdulillah Allah kasih idealisme sehingga bisa bersama dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan kesabaran. Kita bukan hanya bersama di dunia ini, tapi bersama di surganya Allah nanti di akhirat. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.